Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Hunggaitan, NIM 433419336, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan IPA kelas A. Kesempatan ini saya akan membahas materi tentang ekosistem, yaitu sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Dalam ekosistem, interaksi antara komponen biotik dan abiotik mulai terjadi dari individu hingga biosfer. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik pada tingkat biosfer adalah interaksi yang paling kompleks. Aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antara organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Siklus materi adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tidak hidup. Fungsi siklus materi adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Daur biogeokimia berfungsi sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup terjaga. Siklus biokimia meliputi yang pertama siklus karbon. Siklus karbon adalah transformasi karbon antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Yang ketiga, siklus fosfor. Fosfor merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur yang penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik lainnya. Yang keempat, siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi yang tidak pernah berhenti. Air mengalami siklus melalui atmosfer, lautan, daratan, dan organisme. Yang kelima, siklus sulfur. Daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Sekian, terima kasih.